Selamat pagi Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan Renungan Harian Toraya edisi Jumat 15 Mei 2026. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini yang Tuhan masih karuniakan kepada kami. Bapa, kami rindu membaca dan merenungkan firman-Mu. Sucikan hati dan pikiran kami Tuhan. Ampuni salah dan dosa kami. Layakkan kami dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus untuk memahami firman-Mu dan terlebih melakukannya. Ini doa kami Bapa yang kami naikkan hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Yehezkiel 2 ayat 8 sampai Yehezkiel 3 ayatnya yang ke-11. Yehezkiel 2 ayat 8. Tetapi engkau anak manusia, dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu. Janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Ngangakkanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Aku melihat sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku dan di dalamnya ada gulungan kitab. Lalu ia membentangkannya di hadapanku. Gulungan itu ditulisi bolak-balik dan di sana tertulis nyanyian teratapan, keluh kesah dan rintihan. Ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat ini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah berbicaralah kepada kaum Israel." Aku pun membuka mulutku dan ia memberikan gulungan itu untuk kumakan. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, makanlah gulungan yang kuberikan ini kepadamu dan isilah perutmu dengan itu." Lalu aku memakannya. Rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Lalu firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, pergilah, temuilah kaum Israel dan sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka. Sungguh, engkau tidak diutus kepada suatu bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, tetapi kepada kaum Israel. Bukan kepada banyak bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, yang tidak engkau mengerti bahasanya. Sekiranya aku mengutus engkau kepada bangsa yang demikian, mereka akan mendengarkan engkau. Akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, sebab mereka tidak mau mendengarkan aku, karena seluruh kaum Israel kepala batu dan tegar hati. Lihat, aku akan menegarkan hatimu melawan kekerasan hati mereka dan membuat engkau keras kepala melawan mereka yang kepala batu. Seperti intan yang lebih keras daripada batu, kutegarkan hatimu. Janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka itu kaum pemberontak. Selanjutnya ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, perhatikanlah dan berilah telingamu kepada semua perkataanku yang akan kusampaikan kepadamu. Pergilah dan temuilah orang-orang sebangsamu di pembuangan. Berbicaralah kepada mereka dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Entah mereka mau mendengarkan, entah tidak." Amin, firman Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini diberi tema, Aku mengutus engkau. Aku usuako. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, dalam kisah-kisah di kitab suci kita menemukan bahwa ada saat dan situasi ketika Tuhan mengutus seseorang untuk menyampaikan firman-Nya. Entah itu tentang hukuman ataupun tentang penghiburan, serta tentang tindakan Allah yang menyelamatkan. Demikianlah Allah memanggil dan mengutus Yehezkiel kepada bangsa Israel yang sedang dalam pembuangan. Kepada Yehezkiel Allah berfirman,
Aku mengutus engkau kepada kaum Israel, bangsa yang keras kepala. Kepada Yehezkiel, Allah memberikan firman-Nya untuk menjadi santapannya. Allah memberi gambaran tentang situasi dan sikap bangsa Israel dalam merespon firman-Nya dan bagaimana reaksi yang harus dilakukan oleh Yehezkiel. Ini memberi gambaran bahwa sebagai seorang utusan Allah, Yehezkiel pertama-tama memiliki kesediaan untuk mendengarkan segala petunjuk dan memahami kondisi yang akan dihadapinya. Ia memberi diri diperlengkapi oleh Allah sendiri untuk menghadapi bukan bangsa asing, melainkan bangsanya sendiri, yang oleh Allah disebut sebagai bangsa yang tegar hati, keras kepala, atau kepala batu. Yehezkiel dibekali dengan sebuah pemahaman bahwa ketika ia menyampaikan firman Allah kepada umatnya dan umat menolak, sesungguhnya bukan Yehezkiel yang ditolaknya, melainkan Allah sendiri. Bapak Ibu terkasih, gereja baik sebagai pribadi pun sebagai persekutuan adalah juga utusan Allah. Gereja diutus kepada semua bangsa menurut bahasa dan budayanya masing-masing. Karena itu gereja juga mesti sedia mendengar petunjuk ke Allah, menikmati firman-Nya dan memahami situasi yang akan dihadapi, sekaligus dengan sungguh dan berani atas nama Allah menyampaikan kehendak-Nya, entahkah orang mau menerimanya ataupun tidak. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kami agar kami boleh tekun membaca dan merenungkan firman-Mu, terlebih lagi boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Perlengkapi kami dengan hikmat-Mu ya Tuhan, agar kami juga mampu menyampaikan kehendak-Mu bagi sekitar kami. Beri kami keberanian dan kebijaksanaan yang dari Tuhan saja. Bapa dalam surga, di pagi yang indah ini, kami juga rindu berdoa Tuhan untuk para pendeta, para penginjil, dan orang-orang yang terus memberitakan firman-Mu. Berkati mereka ya Tuhan, beri mereka semangat yang terus menyala-nyala untuk memberitakan kasih-Mu dimanapun Tuhan menempatkan mereka. Berkati juga para donatur yang terus mendukung pelayanan mereka ya Tuhan. Biarlah makin banyak orang yang mendengar akan kasih-Mu di dunia ini. Kami juga berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami Tuhan dari pusat hingga ke daerah. Biarlah mereka boleh memerintah negara kami hanya seturut kehendak-Mu saja. Berkati Bapa anak-anak-Mu yang ada di dalam pemerintahan, pakai mereka menjadi garam dan terang di tempat Tuhan menempatkan mereka, sehingga negara kami boleh dipimpin seturut kehendak-Mu saja. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Tuhan kiranya memulihkan mereka, berkati obat-obat yang mereka minum, juga perawatan yang mereka alami. Berkati orang-orang yang di sekitar mereka yang merawat mereka ya Tuhan. Biarlah nanti suatu saat kami boleh bersama-sama bersyukur atas karunia kesehatan yang Tuhan karuniakan pada kami. Bapa dalam surga, sertai kami sepanjang hari ini, menikmati hari-hari karunia Tuhan. Biarlah kami boleh mengisinya dengan hal-hal yang berkenan kepadamu ya Bapa. Ampuni salah dan dosa kami, terima kami yang berdoa karena anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan kita pagi hari ini.
Selamat menikmati hari karunia Tuhan. Selamat pagi, Shalom.